Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifa Zelina Huzaimi dengan NPM 240010045. Di sini saya akan membuat video addons tentang screening hematasis. Baik, yang pertama kita siapkan alatnya terlebih dahulu. Ada sphygmomanometer, lalu ada stetoskop, pulpen, dan stopwatch. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore Bapak. Perkenalkan, saya Dr. Arifa yang sedang berjaga pada hari ini. Di sini saya izin data Bapak terlebih dahulu. Nama Bapak siapa? Nama saya Fadil. Fadil. Tanggal lahirnya? Saya lahir 2009 dok. 2009. Lalu alamatnya di mana? Ada di Jalan Kediri. Baik. Untuk setelah ini kita akan yang pertama itu akan melakukan tes tourniquet terlebih dahulu, yang dimana tujuannya adalah untuk menilai ketahanan kapiler terhadap tekanan. Dan sebelum pemeriksaan saya minta nanti lengan Bapak itu akan dalam keadaan tidak tergantung dan tidak tertutup oleh pakaiannya. Apakah Bapak bersedia? Iya dok. Ini udah. Selanjutnya gambar lingkaran sekitar diameter 5 cm pada permukaan volar lengan bawah sekitar 5 cm di bawah lipat siku. Lalu setelah itu pasang sphygmomanometer pada lengan atas pasien dan tentukan tekanan sistolik dan diastoliknya. Lalu pada pasien ini tekanannya 120/80 mmHg, yang dimana maka rata-rata itu rata-ratanya adalah 100 mmHg. Selanjutnya naikkan tekanannya sampai 100 mmHg dan diamkan selama 5 menit. Setelah 5 menit, turunkan tekanan pada sphygmomanometer dan lepaskan lancet. Setelah 5 menit, perhatikan apakah ada peteki yang berbentuk dalam lingkaran dan hitung jumlahnya. Jika jumlah peteki yang ditemukan itu kurang dari 10, maka ini menunjukkan hasil yang normal. Tetapi jika peteki menunjukkan hasil lebih atau sama dengan dari 10, maka menunjukkan hasil yang abnormal. Pada pasien ini hasilnya itu petekinya ditemukan kurang dari 10, berarti normal. Baik Bapak, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan Wigington yang bertujuan untuk menilai kemampuan vaskuler dan fungsi trombosit dalam membentuk sumbatan trombosit. Apakah Bapak bersedia? Selanjutnya ada alat yang dipersiapkan terlebih dahulu, ada alkohol swab, kertas saring, stopwatch, handscoon, dan lancet. Baik, yang pertama saya akan menggunakan handscoon terlebih dahulu. Setelah itu kemudian membersihkan lutus telinga pasien dengan menggunakan alkohol swab. Bentar ya Pak. Setelah itu tunggu hingga kering,
dan tusuk lotus telinga dengan menggunakan lancet dengan kedalaman 2-3 mm. Bapak maaf ya kalau misalnya mungkin agak terasa sakit. Setelah itu nyalakan stopwatch selama 30 detik dan tempelkan kertas saring pada lupus telinga untuk menyerap darah yang keluar. Untuk apa? Dan setelah itu untuk menghitung hasilnya, hitung jumlah tetesan darah yang terdapat pada kertas saring dan dikalikan dengan 30 detik. Untuk menghitung hasilnya, hitung jumlah tetesan darah yang terdapat pada kertas saring yang dikalikan dengan 30 detik. Pada pasien ini terdapat 6 tetesan darah pada kertas saring sehingga 6 akan dikalikan dengan 30 detik dan hasilnya adalah 3 menit. Baik Bapak, selanjutnya ini kita akan melakukan pemeriksaan pembukaan waktu yang bertujuan untuk menilai koagulasi yang terdapat 2 metode, dan yang akan kita lakukan yang pertama itu adalah metode slide. Dan yang kedua ada metode Lee and White, tetapi saya akan menggunakan metode slide saja. Apakah Bapak bersedia? Lalu selanjutnya pada metode slide ada alat yang perlu disiapkan, ada handscoon, alcohol swab, lalu lancet, object glass, stopwatch, dan click pen lancet. Lalu yang pertama, bersihkan jari pasien menggunakan alcohol swab. Lalu tunggu hingga kering, dan setelah kering tusukkan klik pen pada jari pasien, kemudian tempelkan darah yang keluar dari jari pasien ke objek glass. Bentar ya Pak, mungkin sedikit sakit. Banyak loh. Teteskan darah pasien pada objek glass dalam 3 tempat yang berbeda. Ketika darah diteteskan ke atas objek glass, nyalakan stopwatch setiap 30 detik. Dan gunakan lancet darah untuk melihat apakah sudah ada benang fibrin yang terbentuk pada tetesan darah tersebut. Jika sudah terbentuk benang fibrinnya pada tetesan darah yang pertama, lanjutkan ke tetesan darah berikutnya hingga ke tetesan darah yang ketiga. Lalu catat waktu dari tetesan darah pertama keluar hingga terbentuk benang fibrin pada tetesan darah ketiga. Nilai normalnya itu sekitar 2-6 menit, dan pada pasien ini yang didapatkan adalah 4 menit. Alhamdulillah, pemeriksaan screening hemostasisnya sudah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.